Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang prestasi atau jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab, atau bisa disebut juga dengan substansi dan strategi Khalifah Umar bin Khattab. Apa aja sih jasa-jasanya atau prestasi-prestasinya? Jadi yang pertama adalah mengatur administrasi negara. Khalifah Umar bin Khattab menjadikan 8 wilayahnya menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Kenapa Umar bin Khattab membagi menjadi 8 provinsi? Karena supaya lebih gampang untuk mengaturnya, supaya lebih terorganisir gitu. Karena wilayah Islam kan semakin luas, jadi intinya para khulafaur rasyidin itu pasti di salah satu jasanya itu melakukan perluasan wilayah gitu. Jadi nanti dimulai dari Khalifah Abu Bakar mulai melakukan perluasan wilayah. Jadi ketika Khalifah Umar juga lebih luas lagi wilayahnya gitu. Nah, nanti Utsman pun juga demikian, Ali pun juga gitu. Nah, jadi pas masa Khalifah Umar ini, Khalifah kedua, itu beliau menjadikan 8 provinsi supaya lebih terorganisir aja gitu. Apalagi setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur gitu. Kemudian yang kedua yaitu membentuk departemen atau diwan. Yang pertama departemen militer atau Diwan Al-Jundi, ini nanti untuk membantu dalam dalam hal keamanan negara. Kemudian yang kedua departemen perpajakan atau Diwan Al-Kharaj, ini nanti tugasnya untuk mengurusi pajak tanah atau uang masuk negara. Kemudian departemen kepolisian ini nanti membantu untuk ketertiban, kemudian ketertiban pasar karena nanti Umar membuat undang-undang pasar ya. Kemudian yang keempat yaitu departemen pekerjaan umum, ini nanti untuk mendukung pembangunan. Nah, di masa Umar ini Umar banyak melakukan pembangunan fisik gitu. Jadi lebih maju lagi gitu. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk pengadilan. Nah, di sini pengadilan itu untuk memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Nah, yang terakhir mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah keuangan negara. Jadi fungsinya untuk mengetahui semua keuangan itu ada di Baitul Mal. Jadi uang masuk yang datang dari pajak ini nanti disimpan di Baitul Mal. Nanti uang keluar pun juga diatur oleh Baitul Mal. Jadi ya keuangan negara lah, ada uang masuk dan uang keluar itu nanti diatur di Baitul Mal. Jadi lebih pas masa Umar ini lebih terorganisir lah, lebih rapi gitu. Jadi administrasinya juga lebih, karena Umar kan membenahi di dalamnya dulu gitu. Ketika sebuah pemerintahan jika di dalamnya sudah rapi, sudah bagus, sudah kuat gitu, maka dia pun juga akan lebih akan kuat gitu. Jadi memang pas masa Umar ini administrasi negara itu lebih rapi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengeluarkan undang-undang. Nah, di sini Umar bin Khattab membuat undang-undang di mana ada kebijakan peraturan perundang-undangan tentang ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Nah, jadi ketika melakukan jual beli, ketika melakukan perdagangan itu ada aturannya loh gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi harus taat dengan undang-undang gitu. Jadi ada hukum gitu. Udah dibentuk, mulai ada hukum gitu. Makanya tadi kan beliau mendirikan pengadilan kan gitu. Kemudian
Yang keempat yaitu menerbitkan mata uang. Sebenarnya zaman Rasulullah tuh sudah ada uang gitu. Cuman di zaman Khalifah Umar ini lebih digalakkan lagi, di mana Khalifah Umar menerbitkan atau mencetak mata uang sendiri yang berciri khas Islam gitu. Kenapa? Karena ada tulisan Alhamdulillah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah wahdahu, dan juga ada nama Khalifah Umar gitu. Jadi ciri khas mata uang di zaman Khalifah Umar itu ada tulisan Umar karena diterbitkan atau dicetak pada masa Khalifah Umar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Nah, kalender Hijriyah itu merupakan tahun Islam ya. Jadi ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah. Nah, dimana kalau tahun Hijriyah itu dimulai dari bulannya, dimulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ada 12 bulan sama dengan Masehi. Kalau Masehi Januari sampai Desember. Kalau Hijriyah Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada 12 bulan itu yang dimiliki umat Islam. Jadi kenapa Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah? Karena ingin umat Islam itu ingin memiliki kalender sendiri gitu. Dimana tahun pertama Hijriyah itu dimulai ketika Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Yasrib atau Madinah. Nah, itu awal mula tahun Hijriyah atau tahun 1 Hijriyah itu ketika pas hijrah ke Madinah. Jadi ingin umat Islam itu Umar bin Khattab itu kenapa umat Islam nggak bisa mempunyai kalender sendiri gitu. Jadi nggak intinya ingin membuat kalender Islam sendirilah gitu. Karena di dalam Islam itu banyak nanti di mana ya di kalender Hijriah itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang kita rayakan gitu. Kayak misalnya ketika 1 Syawal, hari raya Idul Fitri gitu. Kemudian pas Ramadan itu kita umat Islam berpuasa gitu. Jadi makanya Umar bin Khattab itu menetapkan kalender Hijriyah gitu karena ingin Islam itu mempunyai kalender sendiri. Tuh. Nah, oke. Ibu cukupkan itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.